Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi hadir dalam brevet bicara pajak angkatan keempat ini. Dan ini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bea materai ya. Bea materai seperti apa nanti, kemudian seperti apa bentuk-bentuknya, dan seperti apa nanti terkait dengan materai elektronik ya, karena saat ini juga sedang ramai dibahas. Dan di sesi kali ini sebelum ini adalah sesi untuk bea materai ya, bea materai khusus bea materai, dan mungkin nanti barangkali ada yang mau bertanya dan sebagainya, silakan saja ya seperti biasanya gitu. Semoga Bapak Ibu juga tetap sehat di sini. Dan ini juga menjelang tinggal beberapa pertemuan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal setelah ini kita akan masuk materi akuntansi pajak, sekaligus nanti setelah itu pertemuan atau sesi terakhir itu nanti akan kita membahas seputar aplikasi-aplikasi yang ada di DJP, aplikasi elektronik yang ada di DJP gitu. Kurang lebih itu nanti akan 5 sesi. Nah, untuk sesi ini kita akan masuk ke materi bea materai yang tadi juga sudah saya share untuk materinya. Baik, kita akan mulai tentang materi bea materai kali ini. Untuk bea materai sendiri itu saat ini undang-undangnya itu terakhir diubah nomor 10 tahun 2020 ya, jadi masih termasuk baru juga. Sebelumnya itu sudah sangat lama, bea materai itu kalau nggak salah tahun 90-an, atau bahkan mungkin 80-an ya, saya agak lupa, itu bea materai masih pakai undang-undang yang lama. Nah, kemarin di tahun 2020 itu diperbarui undang-undang bea materainya karena memang sebagian memang sudah tidak terlalu update ya. Jadi undang-undangnya itu memang sudah seharusnya memang diubah gitu, khususnya terkait dengan dokumen elektronik gitu ya, karena saat ini kan sudah banyak ya dokumen-dokumen elektronik seperti itu, dan sifatnya kan seharusnya sama antara dokumen fisik dengan dokumen elektronik, itu kan sifatnya seharusnya sama gitu. Nah, berkenaan karena sifatnya sama, seharusnya terkait dengan pembubuhan materai juga harusnya sama juga, secara hukum harusnya sama, secara legal itu antara fisik maupun elektronik itu seharusnya sama gitu. Makanya kenapa ada perubahan atau aturannya ya, undang-undangnya ini diubah terakhir tahun 2020 nomor 10 ini. Oke. Nah, latar belakangnya tadi ya, latar belakang kenapa sih harus berubah gitu ya. Pengesahan ini akan sangat bermanfaat bagi salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta perbaikan tata kelola bea materai. Kemudian yang lama ya, yang lama itu kan nomor 13 tahun 85 gitu ya. Itu bahkan saya belum lahir gitu ya. Bahkan saya belum lahir setahun sebelumnya. Nah, dan itu sudah berarti kan sudah 30, waktu itu berarti sudah 30 ya, 35 tahun ya, 35 tahun yang lalu gitu. Nah, makanya tadi harus ada perubahan di situ gitu ya. Harus ada perubahan karena memang dokumen itu kan ya, dokumen serta nilainya itu kan sudah berkembang gitu ya. Inflasi sudah jauh meningkat gitu. Kemudian dokumen, teknologi dan segala macamnya itu juga sudah jauh berkembang seperti itu. Nah, kemudian tadi ya latar belakangnya. Nah, sekarang tujuannya yang pertama tadi ya, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dengan dokumen elektronik. Kita tahu ya bahwa ya saat ini ketika misalkan kayak kontrak, invoice, faktur pajak, segala macamnya itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan perniagaan, itu kan sekarang sudah dalam bentuk elektronik semua gitu ya. Jadi kalau kayak bill, kayak apapun gitu ya, kan sudah semuanya bentuk elektronik. Dan apa bentuk kertas juga mungkin masih ada juga ya sekarang ini gitu. Nah,
Dengan adanya undang-undang ini, dengan adanya aturan terbaru terkait biaya materi ini, maka itu disamakan gitu. Secara dokumen kesetaraannya ini sama gitu, baik itu secara niaga maupun secara legal hukum seperti itu. Kemudian keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM karena kenapa? Karena sekarang ini untuk tarifnya menjadi lebih terjangkau gitu ya. Relatif rendah dan lebih terjangkau, khususnya untuk dokumen-dokumen yang menyatakan nominal tertentu gitu. Kalau di aturan yang lama, di biaya materai yang lama, yang 86 itu, kan kalau dulu kan kita punya dua tarif ya, dua apa istilahnya dua nominal, 3.000 dan 6.000. 3.000 itu untuk yang 1 juta ke bawah dan 6.000 untuk dokumen 1 juta ke atas. Nah, dengan adanya pembatasan ini, dengan adanya pembaharuan biaya materai ini, itu batasannya dinaikkan. Dari yang awalnya 1 juta dinaikkan menjadi 5 juta rupiah. Dan untuk dokumen tertentu yang nilainya memang di bawah 5 juta itu tidak harus ada biaya materainya. Gitu. Jadi ya ini untuk tadi ya untuk menjangkau masyarakat luas, kemudian keberpihakan kepada UMKM juga gitu ya ketika misalkan mereka terkait dengan dokumen yang menyatakan uang, baik itu piutang, baik itu utang, baik itu perjanjian pinjam meminjam misalkan, itu kalau nilainya di bawah 5 juta maka tidak harus memakai biaya materai gitu. Kemudian tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik gitu ya. Kalau dulu kan 6.000 dan 3.000, kalau sekarang tarifnya tunggal. Cukup 10.000 rupiah saja gitu ya, untuk satu materainya. Lebih sederhana dan lebih efektif ya. Jadi tidak perlu harus beli dua nominal misalkan, atau mau beli yang mana nih, mau 3.000 apa 6.000 misalkan gitu. Jadi sekarang cukup tarif tunggal 10.000 saja. Toh juga kenaikannya kan tidak terlalu banyak ya. Maksudnya dalam jangka waktu 35 tahun gitu ya, dari yang awalnya itu 6.000 kemudian sekarang jadi 10.000, itu kan waktunya kan 35 tahun gitu ya. Sementara kalau kalau harga-harga barang, kemudian kebutuhan pokok segala macamnya selama 35 tahun ini kan sudah banyak berubah ya, sudah banyak meningkat gitu. Sementara biaya materai itu meningkatnya hanya 4.000 rupiah saja ya, dari 6.000 ke 10.000 gitu. Artinya ya ini masih sangat affordable gitu ya, masih sangat terjangkau untuk seluruh masyarakat tadi gitu. Oke, itu adalah tujuannya. Nah, berikutnya adalah definisinya. Apa sih itu biaya materai? Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Jadi materai itu kan pemateraian kan berarti pemajakan atas dokumen ya gitu. Kemudian di pasal 1A yang angka 2 Undang-Undang Biaya Materai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan gitu. Makanya ini ada tambahan ya. Kalau di undang-undang yang lama mungkin belum ada nih kata-kata elektronik ini gitu. Nah, sekarang ditambahi karena memang terkait dengan istilahnya kemajuan teknologi juga gitu. Dan biaya materai ini dikenakan untuk 1 kali di setiap dokumennya. Jadi misalkan kalau kita punya 100 dokumen yang harus ada materainya, ya sudah mau nggak mau harus dimateraikan semuanya gitu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, apa sih bedanya antara bea sama pajak gitu ya? Kan biaya materai adalah pajak atas dokumen. Nah, berarti bea sendiri ini apa gitu? Kalau saya lihat, saya tadi browsing segala macamnya di internet sendiri, atau selama masa kuliah juga, saya belum menemukan definisi yang pasti ya, definisi yang secara yuridis yang di undang-undang itu saya belum nemu. Tapi kalau dari pendapat saya, apa sih yang dimaksud dengan bea itu dan bedanya dengan pajak? Kalau bea itu biasanya kita harus pemungutannya itu dilakukan sebelum kita istilahnya mendapatkan hak atas barang atau dokumen tersebut gitu. Contohnya apa? Ya ini ya, misalkan biaya materai. Kan misalkan biaya materai itu kan
pajak atas dokumen. Nah, dokumen tersebut menjadi sah, menjadi istilahnya secara legal, baik itu untuk alat bukti maupun pembayaran atau keterangan secara legal itu baru bisa dianggap legal ketika sudah ada biaya materainya. Jadi baru bisa kita gunakan istilahnya ketika sudah ada materainya. Gitu. Jadi kita bubuhkan dulu, baru setelah itu ya sah gitu ya. Gitu. Jadi dokumen ini tidak ada nilainya ketika belum ada materainya, misalkan kayak gitu. Jadi dokumen ini belum sah, belum dianggap sah ketika belum ada materainya. Belum bisa kita gunakan sebagai alat bukti, misalkan ketika belum ada bea materainya. Jadi kita istilahnya terutang dulu, baru setelah itu kita bisa gunakan. Contoh lainnya apa? Bea masuk misalkan, bea masuk, bea keluar. Itu kan kalau bea masuk kan pajak atas barang-barang ekspor impor gitu ya. Kita lunasi dulu bea masuknya tadi, baru kita bisa masukkan barang-barang kita di impor tadi gitu. Termasuk juga misalkan bea keluar kalau untuk ekspor. Ada juga namanya BPHTB ya, bea perolehan atas tanah dan bangunan, bea perolehan. Artinya hak untuk memperoleh tanah dan bangunan itu baru bisa kita dapatkan ketika kita sudah melunasi bea perolehan tadi, BPHTB tadi gitu. Jadi terutang dulu, dibayarkan dulu atau dipungut dulu, baru kita bisa mendapatkan hak kita. Gitu. Berbeda dengan pajak ya. Pajak itu adalah historical, atas masa lalu. Pajak itu kan dikenakan atas transaksi kejadian yang sudah selesai, yang sudah terjadi. Contohnya PPH. PPH tahunan itu kan berarti PPH kita hitung setelah tahun pajaknya berakhir. Gitu ya. Jadi misalkan kayak PPH final gitu ya. PPH final dari mana? PPH final itu dari omset. Artinya apa? Ya kita jualan dulu, omsetnya berapa baru dipajaki. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu ya antara bea dengan pajak. Tapi ya ini sama-sama pungutan negara juga ya, sama-sama resmi, sama-sama termasuk pajak juga memang, tapi mungkin lebih spesifik ya kalau dia terkait dengan bea tadi gitu. Mungkin itu ya pendapat kalau misalkan memang ada yang bertanya, Pak, apa sih bedanya antara bea dengan pajak seperti itu? Kalau cukai itu beda lagi ya. Kalau cukai itu kan berarti istilahnya pungutan terkait dengan barang-barang tertentu ya, kayak rokok, alkohol atau yang khusus lah istilahnya gitu, yang ada undang-undangnya di situ biasanya. Jadi barang-barang apa saja yang dikenakan cukai misalkan, itu beda lagi terkait dengan barang tertentu kalau cukai itu. Oke, kurang lebih itu ya, sekedar gambaran saja bahwa kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih bedanya antara bea sama pajak seperti itu. Nah, berikutnya objeknya apa saja? Objek bea materai itu apa saja? Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai nomor 10 tadi ya tahun 2020, bea materai itu dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Artinya ya niaga, jual beli segala macam ya, menerangkan kayak kontrak segala macamnya. Dan yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Artinya semua alat bukti di pengadilan yang sifatnya dokumen itu sudah harus ada bea materainya. Gitu. Jadi tadi ya sebagai alat keterangan tadi untuk menerangkan sesuatu yang bersifat perdata, dan yang kedua adalah sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, kemudian apa saja dokumen-dokumen yang dimaksud sebagai alat keterangan tadi di perdata tadi? Itu diantaranya surat perjanjian, surat keterangan, pernyataan, atau surat-surat yang sejenisnya. Ada juga akta notaris, salinan, dan kutipannya. Akte PPAT terkait dengan ya sama ya dengan notaris tadi. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Serta dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang,
salinan lelang dan sebagainya gitu ya. Intinya yang dokumen lelang tadi gitu. Jadi ini adalah beberapa dokumen yang bersifat perdata yang bisa kita termasuk ke dalam objek dokumen materai perdata tadi gitu. Kemudian, nah ini tadi ya. Kalau dulu batasannya di undang-undang yang lama di nomor 13 tahun 85, batasan tidak dikenakan bea materai atau dokumen yang tidak dikenakan bea materai itu adalah Rp250.000. Dan ya itu sudah 35 tahun yang lalu ya, itu belum diubah. Nah, di tahun 2020 itu dinaikkan batasannya. Dari yang awalnya 250 menjadi 5 juta rupiah. Kalau dulu mungkin ya 250 itu mungkin setara dengan 5 juta ya, atau bahkan lebih seperti itu. Jadi dokumen yang di bawah 5 juta kalau sekarang itu tidak wajib ada materainya gitu. Nah, ini gimana maksudnya 5 juta? Dokumen yang menyatakan bahwa uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan gitu. Intinya tadi ya kayak dokumen jual beli, surat piutang, surat utang dan sebagainya. Kalau menyatakan di situ ada nominalnya, kemudian nominalnya misalkan hanya 4 juta, ya tidak harus ya, tidak perlu Anda gunakan bea materai. Tapi kalaupun misalkan mau digunakan juga silakan. Gitu. Jadi batasannya adalah 5 juta ini. Kalau di atas 5 juta maka harus ada bea materainya. Seperti itu. Nah, berikutnya tadi ya setelah batasannya tadi, kalau dulu 250 gitu. Jadi kalau dulu di atas 250 sampai dengan 1 juta itu materainya adalah 3.000 dan dokumen di atas 1 juta itu nilainya adalah 6.000. Kalau sekarang flat. Sekarang untuk dokumen yang di atas 5 juta maka bea materainya adalah Rp10.000. Kalau di bawah 5 juta maka tidak perlu ada bea materai gitu. Jadi kalau dulu ada layernya ya, kalau sekarang ya sudah single rate saja seperti itu. Nah, kemudian ada juga dokumen-dokumen yang tidak harus ada bea materainya. Artinya di sini dokumen tersebut jenisnya ini itu tidak perlu ada bea materai, tidak dikenakan bea materai. Contohnya dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang atau barang. Contoh di sini surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan atau delivery order-nya itu ya, surat jalan misalkan, bukti pengiriman atau penerimaan barang, kemudian atau yang sejenisnya ya. Kemudian ada juga ijazah itu tidak perlu. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiunan, yang sifatnya internal ya, yang sifatnya internal itu tidak perlu ada bea materai. Kalau pertanyaan tadi, loh Pak, gaji kan ada nominalnya gitu. Saya terima gaji misalkan slipnya 8 juta, kan itu ada nominalnya dokumennya. Berarti harus ada bea materainya dong gitu. Enggak gitu. Jadi kalau yang sifatnya pembayaran internal kan kayak gaji, pensiun segala macam itu kan itu internal ya dari perusahaan ke karyawannya. Itu tidak perlu ada bea materai. Kan kasihan juga ya tiap kali pembayaran gaji, misalkan kalau karyawannya 1.000 gitu kan nggak mungkin bea materainya kita kasih 1.000 juga gitu ya, tekor nantinya. Gitu. Kemudian tanda bukti penerimaan uang negara ya dari kas negara, kas pemerintah, bank dan sebagainya ya gitu. Jadi misal apa nih contohnya? Yang sifatnya resmi ya, kayak apa pembayaran yang sifatnya resmi, bukti tilang misalkan, atau katakanlah pembuatan paspor, itu kan yang sifatnya resmi ya, yang bukan pungli gitu ya. Kalau di pajak sih semuanya gratis ya, nggak ada bukti penerimaan gitu ya. Ya kecuali SSP itu ya, tanda pembayaran pajak itu kan itu tidak perlu bea materai kan seperti itu. Tapi kalau atas layanannya itu kan tidak ada pembayaran gitu ya. Anda mau buat NPWP, Anda mau permohonan PKP, Anda mau permohonan sertifikat elektronik dan sebagainya itu tidak ada biayanya sama sekali gitu. Oke, itu ya. Jadi paling tidak ada 4 jenis dokumen yang tidak dikenakan bea materai atau tidak terutang bea materai di sini.
Selanjutnya tadi ada juga kwitansi untuk semua jenis pajak ya, dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan pajak tadi ya, kayak contohnya SSP, surat setoran pajak itu kan sama ya, tidak dikenakan pajak. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi ya, kayak tadi gaji, misalkan uang tunjangan, uang makan, segala macamnya itu tidak perlu. Surat gadai ini tidak perlu ada biaya materainya. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga atau kustodian kepada nasabah. Intinya kayak buku tabungan gitu ya. Kan itu sama nih, menyatakan bahwa oh ini loh saya menyimpannya di bank seperti ini. Kan itu tidak ada biaya materainya ya, gitu. Kemudian tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Misalkan misalkan pembagian keuntungan kayak bunga dividen gitu kan itu tidak ada biaya materainya ya, seperti itu. Kemudian dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Ya ini khusus ya untuk BI kalau ini. Itu tidak perlu ada biaya materainya. Oke. Nah, tadi ya kita sudah singgung bahwa tarif sekarang itu sudah dikenakan secara tunggal, yakni Rp10.000. Dan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Artinya ini sudah hampir 2 tahun sudah berlaku. Jadi kalau misalkan Pak, saya masih punya nih materai yang 3.000 dan 6.000, apakah masih bisa dipakai sekarang? Jawabannya tidak bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih nyimpen gitu ya, masih nyimpen di dompet, di tasnya misalkan masih ada materai 6.000 sebanyak 10 buah misalkan, itu saat ini sudah tidak bisa dipakai kembali. Gitu. Batasannya adalah akhir tahun lalu ya. Jadi akhir tahun lalu itu adalah batasan penggunaan materai 6.000 dan 3.000. Tapi sejak 2022 ini itu materai yang lama sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Dan ini tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Jadi Rp10.000 ini masih bisa naik, masih bisa turun ya, gitu. Tergantung ya. Mungkin antara pemerintah dengan DPR tentu saja. Gitu. Apakah perlu diturunkan atau dinaikkan? Ini ada di pasal 5 Undang-Undang Biaya Materai. Nah, kemudian saat terutangnya ini ya, saat terutangnya yang penting saat kapan sih biaya materai itu harus dibubuhkan? Di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Biaya Materai terutang pada saat dibubuhi untuk tanda tangan. Jadi pada saat dokumen itu mau tanda tangan, saat itu pula seharusnya sudah terutang biaya materai. Itu kapan? Saat perjanjian beserta rangkapnya. Akte notaris, akte PPAT, itu kan pada saat ditandatangani, saat itu pula harusnya terutang. Ada juga dokumen yang selesai dibuat. Contohnya surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi setelah selesai dibuat kontraknya tadi, kalau misalkan tidak perlu ada tanda tangan ya, ini berarti ya pada saat selesai itu dibuat. Jadi harus ada materainya. Oke. Yang lainnya itu adalah dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Dokumen lelang, atau surat yang menyatakan jumlah uang. Gitu ya. Jadi misalkan surat pernyataan gitu ya, surat pernyataan bahwa saya bertempat tinggal di sini misalkan. Nah itu kan pada saat diserahkan ke dokumen, misalkan ke kelurahan misalkan, nah saat itu pula seharusnya terutang. Jadi pada saat sebelum diserahkan itu sudah harus dibubuhkan biaya materai. Kemudian dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Gitu ya. Jadi ketika dokumen itu sudah menjadi alat bukti di pengadilan, maka itu wajib dibubuhi biaya materai. Gitu. Ada juga nanti namanya
pematerian kemudian ya. Pematerian kemudian itu nanti adalah yang awalnya dokumen yang tidak di bea materai, tapi kemudian mau dibuat sebagai alat bukti, maka itu harus dimateraikan kemudian seperti itu. Kemudian selain itu dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri gitu. Jadi misalkan dokumennya awalnya di luar negeri, tapi kemudian dibawa ke Indonesia, digunakan di Indonesia, maka sejak saat itu sudah terutang bea materai gitu. Jadi pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia yang awalnya itu dari luar negeri, maka pada saat digunakan di sini harus sudah ditempel bea materai. Oke. Nah, kemudian pihak siapa yang terutang gitu ya? Yang harus membayarkan, yang harus istilahnya membubuhkan ini gitu. Kalau di pasal 9 itu dokumen yang dibuat sepihak adalah kalau dokumennya dibuat sepihak ya, dibuat untuk satu pihak saja, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Kalau misalkan dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai tersebut terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Jadi misalkan katakanlah perjanjian jual beli misalkan dua pihak, ya sudah berarti dua-duanya terutang gitu. Karena masing-masing dua pihak itu menerima dokumen yang sama gitu. Jadi dua-duanya dikenakan bea materai. Jadi harus dibubuhkan dua-duanya. Tapi kalau sepihak ya, misalkan kayak tadi terutang oleh pihak yang menerima dokumen, misalkan kayak apa? Perjanjian bukan kontrak, kayak pernyataan misalkan surat pernyataan atau misalkan perjanjian perdata lainnya gitu ya, kayak semacam tadi surat berharga dan sebagainya, itu kan berarti pada saat diterima ya sudah itu terutangnya. Tapi kalau dua belah pihak atau lebih yang misalkan masing-masing gitu ya bikin perjanjian gitu, 5 orang bikin perjanjian, ya udah masing-masing itu semua harus ada bea materainya. Pengecualiannya itu adalah dokumen yang berupa surat berharga, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 tadi, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Gitu. Ini yang surat berharga yang misalkan diluncurkan oleh pihak banknya itu ya, gitu. Kan biasanya surat berharga kayak deposito dan segala macamnya itu. Maka yang terutang adalah pihak yang menerbitkan tadi, yang menerbitkan surat berharga tadi, gitu. Nah, kemudian pihak pemungutnya siapa? Pasal 10 dan pasal 11, pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, yang berarti yang terutang tadi ya, dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Ini baru ya, pemungut bea materai ini. Nah, kewajiban pemungut bea materai itu adalah memungut bea materai, kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara, dan melaporkan pemungutannya ke DJP. Makanya kalau sekarang itu ada yang namanya SPT bea materai atau pelaporan bea materai ya. Jadi kalau di DJP online itu baru, menunya baru, yakni untuk khususnya bagi para pemungut bea materai ini. Gitu. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan ya. Saya sendiri masih lupa nomornya berapa. Cuman ini di istilahnya ada khusus ya. Pemungut bea materai ini ada khusus. Misalkan kayak tadi ya, contohnya yang penerbit surat berharga tadi misalkan gitu. Oke, jadi kewajibannya memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Jadi sama seperti SPT PPh pada umumnya ya, gitu. Jadi kita menyetorkan juga, memungut juga, kemudian melaporkan terakhirnya. Untuk pelaporannya sendiri hampir sama ya, hampir sama kalau nggak salah seperti pada umumnya ya, PPh pada umumnya, yakni tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis bea materai sekarang. Yang mungkin paling familiar adalah materai tempel ya, materai tempel, kemudian ada juga materai elektronik.
yang saat ini lagi banyak dibicarakan gitu karena sepertinya memang servernya belum siap karena terjadi lonjakan permintaan. Ada juga materi dalam bentuk lain serta surat setoran pajak gitu ya. Ini untuk kalau SSP itu maksudnya adalah kita istilahnya beli dulu materai, kemudian itu nanti istilahnya ada yang namanya nanti adalah materai teraan, materai digital dan sebagainya gitu. Jadi kita bayar dulu, beli dulu ke DJP, nanti baru dikasih akses. Kamu dapat jatah berapa seperti itu. Hampir sama dengan elektronik, cuman bedanya kalau elektronik itu dia ada istilahnya bisa kita beli eceran seperti itu ya gitu. Nah, ini adalah bentuk materai tempel ya. Jadi saat ini bentuknya seperti ini untuk biaya materai. Materai bentuknya seperti ini, yang 10.000 ya, bentuknya 10.000. Ciri-cirinya ya sama seperti uang kertas ya. Jadi karena memang banyak sekali materai palsu ya. Jadi masih banyak juga ya kayak uang palsu gitulah. Jadi materai palsu juga banyak gitu ya. Makanya kita harus jeli gitu ya dalam istilahnya mencari ciri-ciri umumnya seperti ini. Yang asli itu yang gimana sih gitu. Yang di sini adalah lambang negara Garuda Pancasila ya di sini. Kemudian ada tulisannya materai tempel. Kemudian nominal angkanya ya Rp10.000. Ini adalah sifatnya umum. Yang mungkin ini bisa aja gampang ditiru ya gitu. Cuman ada beberapa yang ciri khusus. Ciri khususnya itu warna materai didominasi merah muda ya. Ini warnanya merah muda. Kemudian serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas. Jadi ada serat-serat berwarna merah dan kuning di sekitar ini. Kemudian garis hologram security berbentuk persegi panjang ya. Nah ini hologramnya yang mungkin ini bisa jadi yang susah untuk ditiru ya. Seperti itu. Kemudian gambar bintang. Ini gambar bintangnya. Ada beberapa di sini. Kemudian logo Kementerian Keuangan. Logo Kementerian Keuangan itu ini ya, yang ini logo Kementerian Keuangan tidak terlalu kelihatan. Tulisan DJP dan seterusnya ya. Di bawahnya ini adalah tulisan DJP. Jadi logo Kementerian Keuangannya ada beberapa tersebar di sini. Ada 1, 2 dan sebagainya. Jadi ini adalah ciri-ciri khususnya ya gitu. Ada benang pengamannya segala macamnya mungkin ya gitu. Yang penting ini tadi ya paling nggak di sini ada hologramnya ya. Hologram biar kita tahu bahwa ini palsu atau asli gitu. Di online masih banyak yang jualan materai palsu ya, masih banyak gitu. Makanya salah satu untuk apa istilahnya meminimalisir materai palsu ini ya pemerintah tadi adanya materai elektronik gitu kalau sekarang gitu. Jadi paling tidak biar tidak gampang dipalsukan. Nah, untuk materai elektronik karena dia sifatnya digital ya, jadi ciri-cirinya seperti ini, bentuknya seperti ini, masih gambar Garuda, ada gambar Garudanya, ada tulisan materai elektroniknya, dan juga angka Rp10.000. Nah, kemudian ada kode uniknya. Kode uniknya ini menggunakan QR code ya, yang ini tidak bisa dipalsukan gitu ya. Kalau di scan gitu kan kelihatan gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini adalah bentuk dari materai elektronik ya, atau kita singkat biasanya e-materai. Gitu. Yang saat ini lagi banyak di apa istilahnya banyak diserbu ya servernya tadi. Gitu. Ada juga materi dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain itu di sini bisa berupa materai teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, atau sistem teknologi lainnya. Ini biasanya digunakan untuk yang sifatnya besar gitu ya. Apa namanya dokumen-dokumennya itu banyak gitu ya. Contohnya apa? Ya kayak di bank, kemudian financing gitu ya, kayak apa? FIF atau mungkin intinya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
pematerean gitu ya, karena dia dokumennya banyak gitu. Kan kalau di bank itu kan misalkan bisa sehari bisa berapa nasabah gitu ya, mengajukan istilahnya tadi surat berharga. Kemudian kalau di istilahnya kredit atau pinjol bahkan gitu ya, kredit motor gitu kan, itu tiap hari pasti ada gitu. Nah, biasanya mereka menggunakan namanya materai teraan atau materai digital. Jadi istilahnya tadi ya, dia ada mesinnya khusus, jadi ada mesin digital, materai teraan digital ya. Jadi mereka beli mesin itu, kemudian isi saldo dulu. Jadi isi saldonya ke DJP, biasanya itu adalah kelipatan 15 juta. Jadi kalau nggak salah dulu, misalkan Bank Bukopin gitu ya, karena saya pernah ngurusin itu, jadi Bank Bukopin itu menggunakan materai teraan digital, gitu. Jadi mereka punya mesinnya, digunakan tadi ya untuk terkait dengan surat-surat berharganya mereka kepada nasabah seperti itu. Nah, mereka biasanya setiap bulan itu selalu ngisi saldo istilahnya, dan itu harus kelipatannya 15 juta. Jadi nggak bisa, misalkan saldonya ngisinya 10 juta misalkan, nggak bisa. Jadi harus 15 juta, 30, 45, dan seterusnya. Jadi harus kelipatan 15 juta. Kalau misalkan nggak 15, itu pasti akan ditolak gitu. Jadi sistemnya dia akan istilahnya kayak nggak ngisi kuotanya gitu. Nggak masuk kuotanya gitu. Itu kalau terkait dengan materai teraan ya. Jadi kan kalau misalkan ada sehari ada 1.000 nasabah gitu kan nggak mungkin ditempelin satu-satu seperti itu. Jadi mereka menggunakan namanya materai teraan digital. Nah, ada juga di sini adalah materai pemateraian kemudian ya, pemateraian kemudian. Ini gimana maksudnya? Digunakan untuk dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar, atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Nah, pemateran kemudian ini dalam hal ini adalah pihak yang wajib membayar biaya materai melalui pemateran kemudian merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tadi gitu. Jadi sama pihak yang terutangnya gitu. Jadi misalkan yang dimaksud dengan seperti ini apa? Alat bukti pengadilan. Jadi tadi ya misalkan katakanlah pengadilannya terkait dengan penipuan misalkan, pasal penipuan. Ketika terjadi persidangan kan pasti ada bukti-buktinya gitu. Nah, misalkan pada saat itu sebelum disidangkan dokumen-dokumen tersebut itu karena bukan surat berharga, karena bukan surat kontrak segala macamnya, ya kayak dokumen biasa aja ya, kayak data diri, kayak buku tabungan segala macam gitu ya, rekening koran dan sebagainya, itu kan tidak perlu ada pemateraian. Nah, berhubung ini sekarang jadi alat bukti di pengadilan, maka dokumen-dokumen tersebut yang awalnya tidak perlu dimateraikan, sekarang harus dimateraikan. Gitu. Nah, itu namanya pemateraian kemudian. Jadi harus dilunasi sebelum itu dibawa sebagai alat bukti di pengadilan. Atau contoh yang pertama tadi, dokumen biaya materai yang tidak atau kurang dibayarkan. Gitu. Artinya, tadi ya, misalkan seharusnya sudah terutang, tapi kemudian, oh ini lupa Pak, harusnya saya bubuhkan dulu materainya gitu ya. Nah berarti ya harus dibubuhkan sekarang gitu. Sebelum dipakai berarti harus dibubuhkan sekarang gitu. Oke, itu adalah pemateraian kemudian ya di sini. Jadi yang awalnya tidak perlu memakai biaya materai, tapi karena suatu hal bisa jadi alat bukti atau memang terkait dengan urusan perdata lainnya, maka itu harus dimateraikan kemudian. Nah, ada juga namanya fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Gitu. Jadi dalam hal ini ya sama seperti insentif ya, insentif PPh, PPN, kan ada fasilitas pembebasan juga. Gitu. Nah, di sini fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai baik sementara maupun selamanya itu untuk yang pertama adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat bencana alam gitu ya. Jadi ya apapun itulah ya bentuknya dokumen itu kalau terkait dengan penanganan bencana alam atau mungkin seperti kayak COVID ini ya, itu
boleh tidak perlu menggunakan biaya materai atau dibebaskan dari biaya materai. Yang B atau nomor 2, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan tidak bersifat komersil ya gitu. Jadi apa pengalihan kayak tanah wakaf gitu ya digunakan untuk pembangunan masjid misalkan. Nah, itu tidak perlu adanya biaya materai. Boleh dibebaskan seperti itu. C, dokumen yang dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakannya yang berwenang dalam bidang moneter dan atau jasa keuangan. Jadi ini sama ya dengan yang tadi, hanya ini khusus untuk jasa keuangan atau moneter. Kemudian yang D, dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik gitu. Jadi ya dokumen antar negara gitu ya. Kalau memang sudah nyata-nyata adanya asas timbal balik atau sudah ada perjanjian internasional, ya sudah, itu biaya materainya dibebaskan juga gitu. Jadi ada A, B, C, dan D. Nah, sanksinya sekarang gitu. Jadi kan tadi ada yang istilahnya menggunakan materai palsu atau mungkin saat terutangnya tidak sesuai dan sebagainya ya. Nah, ada sanksinya. Pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran diterbitkan SKP untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak kurang distor, ditambah dengan sanksi administrasi berupa 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang distorkan. Gitu. Jadi misalkan pemungutnya tadi ya, misalkan finance-nya tadi, pinjaman online-nya tadi misalkan itu mereka nggak mungut biaya materai, harusnya dokumen ini ada materainya, tapi mereka tidak mungut itu gitu. Mereka tidak store itu. Kemudian dari DJP setelah diperiksa ya, karena kan ini terbit SKP. SKP itu pasti produk dari pemeriksaan. Jadi ketika diperiksa, maka sanksi yang timbul adalah 100% dari yang biaya materai yang seharusnya terutang tadi. Jadi misalkan terutangnya berapa Pak? 5 juta misalkan. Ya sudah, pokok pajaknya atau pokok materainya 5 juta, sanksinya ya 5 juta juga gitu. Jadi total SKP-nya berarti sebesar 10 juta rupiah gitu. Mungkin terlihat kecil ya karena biaya materainya kan ya cuma 10.000 juga gitu. Tapi kalau misalkan 10.000 kali ya 1.000 gitu kan sudah 10 juta gitu ya, sudah 10 juta sendiri gitu. Itu adalah kalau pemungutnya ini tidak melaksanakan kewajiban pemungutan atau penyetoran. Berikutnya adalah kalau biaya materai yang wajib dibayar mulai pemateraian kemudian atas dokumen yang biaya materai tidak atau kurang dibayarkan sebesar 100% juga. Ini untuk yang pemateraian kemudian tadi ya. Ini sebenarnya hampir sama, hanya memang dia terlambat gitu ya. Seharusnya misalkan dokumen kontrak ini sudah harus dimateraikan pada saat ditandatangani waktu itu. Nah, kemudian ternyata ketika digunakan gitu, oh ternyata ini belum ada materainya gitu. Nah, maka ada sanksinya. Jadi ini balik lagi ya ke aturan pemeriksaan tadi, ketika ada pemeriksaan ya sudah berarti dia akan kena sanksi 100% dari biaya materai yang terutang. Oke, ini sanksi bagi penggunanya ya tadi ya, penggunanya. Nah, sekarang ini adalah larangan pejabat. Pejabat dalam hal ini siapa? Pejabat yang berwenang ya, yang menerbitkan maupun yang menggunakan seperti itu. Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan atau menjalankan tugas atau jabatannya, pertama dilarang menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana maksud dalam pasal 3 yang materainya tidak atau kurang dibayarkan. Gitu. Jadi kalau istilahnya dokumennya cacat gitu ya, ya ini nggak boleh gitu, dilarang menyimpan dokumen itu. Melekatkan dokumen sebagaimana dalam pasal 3 biaya materai yang tidak atau kurang dibayarkan pada dokumen lain yang berkaitan. Gitu. Jadi istilahnya menggabungkan gitu ya, melekatkan dokumen, menggabungkan dokumen. Jadi sebenarnya ini nggak ada kaitannya nih, tapi digabungkan. Jadi biar istilahnya yang satu tidak perlu ada biaya materainya misalkan. Itu nggak boleh gitu. Misalkan yang satu dokumen kontrak, yang satu dokumen surat pernyataan gitu ya. Mungkin kalau ada hubungannya nggak masalah, tapi kan tetap
kalau bisa ya masing-masing itu ada, kalau dokumennya 2 ya berarti tadi ya 2 dokumen berarti 2 materai gitu. Nggak bisa jadi 1 seperti itu. Kemudian membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan dari dokumen sebagaimana maksud dalam pasal 3 yang biaya materinya tidak atau kurang dibayarkan. Ini juga sama. Intinya yang biaya materinya tidak atau kurang dibayarkan ya itu. Kemudian memberikan keterangan atau catatan pada dokumen dalam pasal 3 tadi yang materinya tidak atau kurang dibayarkan. Gitu. Intinya ya pejabat ini nggak boleh menyimpan ataupun memberikan, membuat salinan dan sebagainya atas biaya materai atau atas dokumen yang belum ada biaya materainya seperti itu. Nah, kemudian daluarsanya ini sama seperti PPh ya atau seperti pada pajak pusat pada umumnya, yakni 5 tahun sejak terutang. Gitu. Jadi misalkan dokumen ini tidak dibiaya materaikan sampai dengan lebih dari 5 tahun, ya sudah ini dianggap selesai, dianggap sudah ya istilahnya kalau mau digunakan ya silakan, nggak digunakan juga silakan. Kecuali tadi ya kalau mau dibuat untuk alat bukti di pengadilan, maka mau nggak mau harus di pemateraian kemudian tadi. Gitu. Jadi kalau mau digunakan lagi, ya sudah mau nggak mau harus dimateraikan kemudian lagi. Gitu. Kemudian ini adalah ketentuan pidananya, pasal 24, bagi setiap orang yang meniru, memalsukan materai, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut, kemudian membuat materai menggunakan cap asli yang secara hukum termasuk materai elektronik, hukumannya adalah pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Jadi siapapun yang istilahnya membuat, meniru materai palsu ya, intinya membuat materai palsu, hukumannya adalah ini. 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dan ini sih, dan sementara yang ini adalah pemakainya ya. Kalau tadi si pembuatnya atau produsennya, dan yang ini adalah pemakainya. Pemakai dokumen atau biaya materai yang palsu tadi ya. Jadi materai yang dipalsukan dibuat melawan seolah-olah asli gitu. Ini sanksinya sama ya, 7 tahun penjara juga, dan dendanya maksimal adalah 500 juta rupiah. Ini adalah bagi si pemakai tadi. Kalau tadi yang pertama di pasal 24 itu adalah si produsennya, nah pasal 25 adalah si pemakainya. Gitu. Jadi, Pak, bagaimana kalau misalkan saya nggak tahu kalau ternyata ini palsu? Ya sudah, berarti kan pada saat ketika kita tahu itu asli, ya sudah tinggal kita tinggal kita ganti saja dengan yang asli gitu ya, gitu. Tapi kalau secara sengaja bahwa oh ini dia tahu bahwa ini palsu tapi tetap digunakan, ya sudah berarti tetap sanksi ini akan tetap timbul, gitu. Nah, kemudian ini adalah setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri-ciri atau memakai, menjual yang sudah pernah digunakan. Kan kalau biaya materai itu kan harus kalau fisik atau manual ya, itu kan materinya itu harus ada coretan tanda tangannya misalkan. Itu bahwa materi ini sudah pernah dipakai gitu. Nah, kalau ternyata itu kita hilangkan, kita bersihkan seperti itu, kemudian kita jual lagi atau kita pakai lagi, nah itu pidananya adalah 3 tahun serta denda maksimal adalah 200 juta rupiah seperti itu. Jadi kalau ternyata dia sengaja untuk menghilangkan bekas-bekas yang sudah ada ya, nah itu 3 tahun penjara atau 200 juta rupiah. Nah, untuk yang peralihan ini ya, ketentuan peradilan ini, sebenarnya untuk saat ini sudah tidak relevan lagi karena saat ini juga semuanya itu sudah pakai 10.000 ya, karena ini aturannya hanya berlaku sampai 1 tahun dari sejak diundangkan. Jadi kan diundangkan itu tahun 2020, artinya di sini yang masih pakai
6.000 dan 3.000 itu dikasih kesempatan sampai dengan akhir tahun 2021. Kalau sekarang kan sudah tahun 2022 ya, artinya aturan peralihan ini sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Kalau dulu di tahun lalu, tadi ya 6.000 dan 3.000 itu masih bisa kita gunakan sampai dengan Desember 2021. Di Januari 2022 dan seterusnya, semuanya sudah harus yang Rp10.000 tadi. Oke, ternyata sudah selesai untuk materinya terkait dengan pelatihan atau materi biaya materi ini. Oke, setelah ini silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan seputar biaya materi. Selamat malam Pak Faris. Selamat malam Bapak Swito, silakan. Izin tanya Pak, tadi dijelaskan pemateraian kemudian harus digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ya. Dalam bukti pengadilan itu bisa mungkin 1 bundel, 1 buku, 10 halaman, 100 halaman, 1000 halaman, dan lain sebagainya. Apakah materi itu diberikan pada akhir dari lembar penandatangan atau tiap lembar yang diberikan materi, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau ini barangkali ada yang sudah pernah mengalami sebagai alat bukti di pengadilan, mungkin bisa sharing. Sebelum mungkin saya jawab ya, silakan ada yang mungkin pernah menjadi saksi atau memberikan alat bukti gitu. Kalau menurut saya Pak Swito, kalau di aturannya kan terkait untuk satu dokumen itu satu materai gitu. Jadi ya tinggal kita lihat berapa dokumen itu kan tidak terbatas pada halaman ya gitu. Jadi bisa saja satu dokumen bisa 100 halaman misalkan gitu. Ya sudah berarti ya cukup di terakhirnya saja ya ketika diperlukan bahwa ini harus ada tanda tangannya misalkan. Nah, itu baru satu dokumen di biaya materi itu gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 dokumen ya sudah masing-masing harus ada biaya materinya 10 dokumen tersebut gitu. Kalau untuk jumlahnya sendiri sebenarnya sih itu terkait balik lagi ya, apakah ini kan pasti kalau sebagai alat bukti di pengadilan kan pasti sudah ada pembicaraan ya kira-kira alat bukti ini bisa kita gunakan atau tidak seperti itu. Dokumen ini bisa kita gunakan atau tidak seperti itu. Kalau kita gunakan kira-kira di halaman berapa misalkan gitu. Itu kan berarti pasti sudah ada hal-hal yang dibicarakan di situ lah gitu. Nah, ketika memang dokumen tersebut atau halaman tersebut membutuhkan legalitas, maka ya sudah silakan aja itu dibubuhkan materi di situ, Pak. Jadi tidak semua halaman, melainkan yang dibutuhkan aja ya Pak ya. Misal dalam surat perjanjian ataupun catatan-catatan yang mana ada lembar kedua atau ketiga yang bisa dijadikan alat bukti, itu 2 lembar aja yang digunakan sebagai pemateraian kemudian ya Pak. Iya Pak, menurut saya seperti itu ya gitu. Atau mungkin kalau baik Pak, terima kasih Pak. Silakan ada yang lain. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, mungkin menyambung dari pertanyaan Pak Swito mengenai pematerian kemudian Pak. Saya dulu rasanya pernah Pak waktu itu untuk alat bukti pengadilan Pak ya, dari pengadilan minta pematerian kemudian itu di kantor pos kalau tidak salah Pak ya. Betul ya? Saya juga lupa sih Pak waktu itu dokumen apa gitu. Yang jelas waktu itu diminta ke kantor pos, terus ya mungkin dari petugas kantor pos itu Pak yang melakukan pematerian kemudian. Betul enggak Pak ya? Saya juga lupa-lupa ingat tuh Pak. Iya, jadi kan memang ada istilahnya petugas atau instansi yang ditunjuk ya untuk memberikan pematerian kemudian. Nah, salah satunya adalah Pos Indonesia ya gitu. Selanjutnya kayak Peruri atau mungkin instansi-instansi lain ya, karena memang boleh negara istilahnya kayak pemungut PPN gitulah gitu kan. Pemungut PPN kan tidak semuanya kan bendahara, BUMN segala macam gitu. Nah, dalam hal ini ya pos itu karena mereka kan distributor juga ya, distributor biaya materai. Jadi ketika kita membutuhkan
pemateran kemudian ya memang biasanya ke kantor pos gitu ya, karena mereka distributor utama dari materai ini biasanya gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi mungkin pertanyaan dari Pak Suwito tadi, kira-kira apakah itu di setiap halaman ya Pak Mas Anja waktu itu? Nah itu dia Pak, saya lupa Pak. Saya udah Lupa. lama sekali kejadiannya. Mungkin saya pas masih bekerja di kantor notaris waktu itu Pak. Mungkin ada ngurus sesuatu gitu kan. Oke. Saya lupa Pak, mohon maaf. Oke. Mungkin Pak Boy, mungkin? Izin Pak Baris hanya untuk menjelaskannya Pak Suwito ya Pak ya. Biasanya kan kami kan juga kan sering kebetulan ada untuk pengadilan pajak Pak. Untuk setiap yang di berkas-berkas yang diminta oleh hakim, biasanya kami sih hanya membuat daftar isi aja di depan Pak. Dan selanjutnya nanti di materai yang daftar isi itu aja yang dimaterai Pak ke kantor pos. Oh gitu. Iya. Oh jadi kita buat semacam daftar resumenya dulu gitu ya? Ya, apa aja dokumen yang mau diinin. Nah, itu yang nanti yang dia materai dari kantor pos Pak. Oh gitu. Jadi bisa jadi hanya satu saja ya berarti Pak ya? Iya benar Pak. Kalau kita ngasih semua kan banyak juga materainya. Iya. Nah itu makanya kalau harus per lembar gitu kan ya banyak banget gitu ya gitu. Nah mungkin tapi itu diterima Pak di pengadilan waktu itu? Selama untuk kami sidang besok juga diterima Pak. Oh, kami gitu. udah hampir 12 kali sidang diterima. Emang formatnya seperti itu Pak. Oh oke. Tapi ini untuk pengadilan pajak ya? Iya untuk pengadilan pajak Pak. Nah itu mungkin bisa memberikan sudut pandang ya buat Pak Suwito. Kalau ya itu untuk pengadilan pajak ya, cuman harusnya sama lah ya antara pengadilan pajak dengan pengadilan umum itu harusnya sama. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Jadi kayak semacam daftar, berarti bikin list dulu ya, dokumen apa saja, misalkan kontrak, faktur segala macamnya, semuanya. Setelah itu baru minta ke kantor pos untuk dimateraikan kemudian seperti itu Pak ya. Ya, kalau misalnya di hari H materai hanya satu, tapi di luar hari H, entah 2 hari sebelumnya dapat dua materai Pak yang dipasang. Oh, oke. Ya. Kalau 2 itu maksudnya diletakkan di mana saja Pak? Kanan kiri sih biasanya Pak. Oh, di kanan kiri ya. Iya. Tapi kalau kita mintanya di hari H kita sidang cuma satu materai doang Pak. Oh, tetap di dokumen di resume itu. Resumenya tadi itu ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Boy atas mungkin pencerahannya ya. Jadi ternyata seperti itu kalau kita ke pengadilan pajak seperti itu. Barangkali mungkin Pak Suwito mau menambahkan? Terima kasih Pak. Saya kira cukup ini memberi sedikit wawasan untuk bila di kemudian hari gitu ya ada pertanyaan ataupun mengalami hal seperti itu. Jadi kita udah tahu gambarannya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Boy juga. Iya, sama-sama Pak Boy dan Pak Suwito atas jawabannya ya. Terima kasih sharingnya. Silakan ada yang mau mungkin sharing juga terkait materi atau bahkan pernah mengalami gitu ya beli materi palsu gitu barangkali gitu. Kalau biasanya sih gini, kalau materi palsu ya sama seperti uang ya biasanya dijual dengan harga yang relatif lebih rendah biasanya. Kan kalau kita beli di kantor pos gitu kan, misalkan kita beli katakanlah 50 materai gitu ya. Kan satu materai kan 10.000 gitu. Nah, ketika kita beli 50 berarti kan kita harus bayar itu sekitar 500.000 ya. Nah, kalau kita beli di luar misalkan nggak 500 nih, tapi mungkin bisa jadi hanya 400 sekian gitu ya. Nah, kita harus mulai curiga gitu. Karena kalau nggak salah aturannya itu materai itu nggak boleh dijual lebih rendah daripada nilainya gitu. Jadi misalkan nilainya 10.000 ya nggak boleh dijual hanya 9.900 misalkan, itu nggak boleh gitu. Jadi harus lebih tinggi daripada harga yang tertera di situ gitu. Jadi kalau kurang dari itu ya itu sudah red flag ya, sudah seharusnya kita sudah curiga nih kira-kira
asli atau tidak, seperti itu. Apalagi kalau kita belinya online ya, kan kita kalau online kan kita nggak bisa meraba sendiri gitu ya, kita nggak bisa melihat ciri-ciri khususnya tadi seperti itu. Jadi kalau mau lebih aman ya silakan belinya di kantor pos atau mungkin pemungut yang ditunjuk ya, atau perusahaan-perusahaan yang ditunjuk, atau ya sudah silakan menggunakan e-materai tadi. Gitu. Setelah ini mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai tutorial e-materai ya, walaupun mungkin di YouTube saya juga sudah ada, tapi di sini akan saya coba share saja tambahannya. Oh, Pak Mariono, silakan Pak Mariono. Ya Pak Faris mau tanya nih, kalau invoice pembelian itu kan biasa dibubuhin materai. Cuma sering penjual itu tidak mau membubuhkan materai, itu gimana ya? Jadi invoice itu bisa dipakai atau gimana ya? Nilainya invoice-nya berapa Pak? Misalnya di atas 5 juta atau 10 juta ya. Ya. Kan banyak pedagang itu nggak mau bubuhin materai gitu. Karena dia pedagang mungkin masih UMKM atau masih notanya pakai tulis tangan, sering tidak mau membubuhin materai gitu. Oh, oke. Itu konsekuensinya apa ya? Baik, sebentar Pak. Tadi terkait dengan tadi. Oke, jadi kalau yang tadi ya, sebentar saya share lagi. Nah, ini objek-objek dokumen perdata ya sifatnya. Di sini kan termasuk juga surat perjanjian, surat keterangan, pernyataan atau surat lainnya sejenis, akte notaris, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, dokumen transaksi, kontrak berjangka, dan resilah lelang. Kemudian kemudian dokumen yang menyatakan nilai uang di atas 5 juta gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya konsekuensi, misalkan kalau ternyata kita tidak membubuhkan materai di situ gitu ya. Nah, berarti ya kita balik lagi Pak ke aturan sanksi tadi gitu. Jadi ketika misalkan diketahui misalkan bahwa sama petugas pajak gitu ya, harusnya dokumen ini, kwitansi ini harusnya sudah ada biaya materainya. Kenapa kok nggak dilampirkan? Kenapa kok nggak ada pembubuhannya? Nah, maka tadi ya bisa dikenakan sanksi sebesar senilai materai tersebut plus sanksinya 100% gitu. Jadi misalkan bukan nilai dokumennya ya, tapi nilai materainya ya. Jadi misalkan ada 10 kwitansi gitu ya yang tidak ada materainya ya sudah berarti 10 kali 10.000, 100.000 rupiah, sanksinya berarti 100% gitu. Jadi di sini. Oh. Jadi dokumen invoice itu masih bisa dipakai dong ya. Cuma ya kalau ketahuan sama baru kena denda ya. Bisa kena denda. Atau ya misalkan nanti ternyata invoice itu nanti dipakai untuk sebagai alat bukti atau alat keterangan yang menyatakan memang harus ada materainya, ya sudah, itu kan berarti mau nggak mau harus dimateraikan kemudian tadi kan. Nah, baru kena sanksinya di situ, Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, kita akan coba untuk saya akan share terkait materi. Oh, bukan ini. Sebentar. Oke, ini adalah tutorial pembubuhan dokumen dengan iMatre ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat gitu. Nah, seperti ini situsnya ya, situs masuknya adalah seperti ini. Jadi alamatnya di iMatre, kemudian .go.id seperti ini bentukannya. Nah, atau kalau misalkan ini coba saya buka situsnya langsung aja, semoga aja tidak down. Oke. Oh, ternyata sedang tidak bisa diakses ya. Sepertinya karena terjadi lonjakan yang sangat besar, jadi langsung servernya langsung down di sini. Oke, karena ini servernya down, kita coba. Oke, jadi ini ya bentuknya seperti ini. Situsnya tadi ya alamatnya adalah iMatre ini bentuknya apa ya? Tanda hubung ya, atau dash ya. matre.go.id. Nah, kemudian di sini pojok kanan atasnya ada daftar atau login ya. Jadi kalau sebelumnya kita belum pernah login atau baru pertama kali ya berarti kita masuknya ke daftar di sini. Nah, pada saat daftar ini berarti daftar di sini ya. Kita klik daftar di sini. Nah, pada saat daftar di sini itu ada 3 pilihan ya. Kita mau buat personal, enterprise, atau wholesale gitu. Atau ya istilahnya wholesale itu berarti kayak grosirnya ya, grosir yang membutuhkan banyak dokumen seperti itu. Misalkan kalau untuk individu ya silakan pilih individu atau personal gitu. Pak, bisa nggak saya login pakai saya, tapi kemudian saya gunakan untuk dokumen orang lain gitu ya. Misalkan ya udah istilahnya kayak saya memberikan jasa gitu ya. Saya ya tanda kutip kayak calonya gitulah gitu. Calo atau jual beli materai gitu ya, silakan. Nah, itu silakan saja gitu. Jadi personal itu ya walaupun mungkin agak terbatas ya dibanding dengan perusahaan yang memang jumlahnya banyak misalkan. Jadi kalau untuk personal silakan pilih personal atau individu. Untuk personal cukup mengunggah KTP saja di sini. Jadi kita unggah untuk login ya untuk registrasi ya. Registrasi yang dibutuhkan cukup KTP saja. Cuma saya nggak tahu apakah datanya bocor atau enggak ya. Ya, itu sudah di keharusan gitu. Kemudian di sini ada enterprise dan wholesale gitu ya. Untuk enterprise itu kita harus memasukkan beberapa yang harus ada ya. Jadi kalau yang merah-merah ini harus diisi. Contohnya ya nama perusahaan, kemudian TDP ya, tanda istilahnya kayak apa akte pendiriannya seperti itu harus diupload dan juga NPWP-nya ya, NPWP perusahaan di sini. Nah, kemudian email. Nah, ini kemarin sempat waktu dari pihak Perorinya, sebaiknya kalau kita login menggunakan perusahaan, sebaiknya email yang kita gunakan adalah email perusahaan. Jadi jangan pakai email yang gratisan ya, istilahnya kayak Yahoo, Gmail, itu kan gratis ya. Nah, sebaiknya itu jangan digunakan.
boleh digunakan kalau yang sifatnya personal. Gitu. Tadi ya silakan. Tapi kalau yang perusahaan, kan pasti mereka harusnya punya website, punya situs sendiri, punya email sendiri. Nah, sebaiknya silakan gunakan email tersebut. Gitu. Kenapa? Karena seringnya kalau misalkan kita pakai Gmail atau yang gratisan tadi, itu kode verifikasinya kadang suka nyangkut. Gitu. Jadi kan pada saat kita mau login kan biasanya harus kirim kode verifikasi dulu. Nah, kode verifikasinya itu kadang-kadang suka nyangkut gitu. Kalau kita pakai email yang istilahnya terbatas tadi ya, yang gratis tadi. Gitu. Nah, ini kalau sudah terdaftar, kita klik daftar di sini. Wholesale juga sama ya, jadi sama seperti istilahnya enterprise tadi. Nah, kalau sudah berhasil, misalkan ini adalah untuk personal ya, jadi kita upload KTP saja. Kemudian isi data dirinya, isi NIK, NPWP, alamat emailnya, nama lengkap di sini. Format passwordnya ini harus minimal 8 karakter ya. Ada huruf, angka, dan spesial karakternya. Jadi passwordnya ya password yang agak susah lah gitu ya. Jadi angka, huruf, dan alfanumerik ya, yang karakter, yang @ underscore, dan segala macamnya itu. Nah, kalau sudah berhasil di sini, ini adalah registrasi sukses. Kalau sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, dicek di email kita. Di email kita akan ada seperti ini. Dari Peruri, email masuk dari Peruri. Registrasi sukses, kemudian silakan aktivasi akun. Kita klik aktivasi akun ini. Setelah itu verifikasi berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil verifikasi, tinggal kita login saja di sini. Loginnya seperti ini ya. Login menggunakan alamat email, kemudian passwordnya. Kemudian masukkan captcha-nya ya di bawah ini. Nah, kemudian kita klik login di sini. Nah, pada saat kita klik login, nah ini biasanya minta OTP. Nah, OTP ini setahu saya sementara ini baru bisa melalui email. Gitu. Jadi hanya bisa melalui email. Mungkin nanti ke depannya akan SMS ya, sama seperti DJP online kan sekarang OTP itu dikirim via email atau via SMS gitu ya. Gitu. Nah, sementara baru email. Nah, itu tadi yang sering nyangkut tadi. Jadi kalau misalkan kita pakai Gmail, Yahoo atau yang sejenisnya ya, yang tidak berbayar itu kadang-kadang OTP-nya suka nyangkut. Gitu. Nah, kalau nyangkut, silakan kita klik kirim ulang di sini. Oke, nah kalau lancar, biasanya akan ada email seperti ini, email masuk, kemudian kode OTP-nya adalah ini. Nah, kode OTP ini, misalkan 10, 36, 50, nah ini kita tulis lagi ke yang tadi ya, masukkan kode OTP ini. Kita masukkan ke sini. Kalau sudah, kita lanjutkan ya, kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah akun kita ya. Jadi ini identitas kita. Jadi identitas saya di sini. Kemudian tampilannya sederhana, bagus. Kalau dari tampilan websitenya bagus ya, sangat modern lah gitu. Di sini cuma ada 2 menu istilahnya, hanya pembelian atau pembubuhan. Jadi kita beli dulu, baru kita bubuhkan nanti. Nah, untuk pembelian, kita klik pembelian ya di sini. Nah, ini ya, kita bisa isi kuotanya. Nah, ini ya, pastikan di sini, pastikan pop-up browsernya Anda tidak diblok. Gitu. Jadi pada saat beli, pop-up browser itu ada di ini ya, biasanya kan kayak pop-up iklan gitu kan. Nah, itu sebaiknya di unblock seperti itu. Nah, kalau sudah, misalkan di sini kita belinya 10 kuota gitu ya, 10 kuota berarti 100.000, kita bayarkan. Nah, pembayarannya saat ini kalau nggak salah sudah mulai banyak ya. Bisa, kalau nggak salah sekarang ini sudah bisa menggunakan Indomaret, Alfamart, kita juga bisa pakai Kris di sini. Jadi tinggal kita scan saja Kris yang ada di itu, tinggal kita bayarkan gitu ya. Bisa pakai GoPay, bisa pakai
mobile banking dan sebagainya yang sudah sama-sama tersedia fitur kris-nya gitu. Dan masing-masing ini itu bisa saja harganya berbeda ya. Harganya berbeda. Misalkan Mandiri itu ada kena service charge-nya 2.800 misalkan. Di BNI, di Permata itu bisa beda-beda. Paling murah itu setahu saya kalau kita menggunakan kris ya. Karena cuman Rp70 saja kalau nggak salah gitu. Jadi kita tinggal scan saja pakai kris, kemudian harusnya kuotanya nanti masuk. Nah, yang jadi pertanyaan kemarin yang sempat jadi masalah adalah dia sudah beli, ternyata kuotanya nggak masuk-masuk gitu. Nah, biasanya seperti itu ya tadi ya ini. Pastikan pop-up browsernya Anda tidak diblok gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan kira-kira di mana untuk mengunblock pop-up-nya. Tapi biasanya kalau untuk Chrome itu biasanya ada istilahnya kayak ada notifikasi ya. Jadi pada saat kita mau bayarkan itu ada pilihan block atau allow gitu ya, allow pop-up itu. Nah, silakan pilih allow tadi gitu. Jadi pastikan ini tidak sampai di blok. Nah, kalau sudah bayar, misalkan ini kita bayarnya pakai Bank Mandiri ya. Misalkan kemarin saya sempat menggunakan Bank Mandiri transfer biasa. Nah, ini ada virtual account-nya. Nomor virtual account ini sama seperti kalau kita bayar ya bayar pada umumnya lah ya. Misalkan kita menggunakan Livin, kita login menggunakan Livin Mandiri kita, kemudian tinggal kita pilih ya di sini, pilihnya di menu pembayaran di sini, di menu pembayaran. Kemudian dari pembayaran kita pilih yang apa di sini bayarnya itu yang lainnya ya kalau nggak salah, yang lainnya atau e-commerce ya maaf. Yang e-commerce, kemudian kita pilih yang VNet Indonesia gitu. Kita pilih yang VNet Indonesia, kemudian masukkan virtual account-nya, muncul nominalnya, kemudian silakan ya seperti bayar seperti biasa ya. Jadi kita ya masukkan PIN dan sebagainya gitu. Ini sama seperti kalau kita bayar pakai Tokopedia lah seperti itu gitu. Cuman kalau sekarang dia lebih sederhana ya. Jadi kalau kita bisa pakai kris saja di sini. Kita pakai kris, kemudian ya tinggal kita scan saja kris yang ada di layar kita gitu. Jadi tinggal kita scan, otomatis masuk terbayar ya, terbayar. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, pembayaran telah dinyatakan berhasil. Oke, ini tadi di situsnya juga sudah ada ya rinciannya kalau kita pakai Bank Mandiri seperti apa gitu. Jadi kalau mobile banking tadi bayar, kemudian masukkan ke multi payment, terus masukkan tadi ya kode virtual account-nya, kemudian pilih yang VNet tadi ya, pilih yang VNet tadi namanya VNet Indonesia seperti itu. Kita pilih yang VNet Indonesia. Pembayaran sukses. Nah, kalau sukses ini kuotanya ya. Kuotanya kita bisa lihat di sini. Misalkan kalau kita beli 10 ya berarti dapatnya 10, kita beli 1 ya dapatnya 1. Nah, sekarang untuk pembubuhannya. Pembubuhannya itu bisa melalui ini, pembubuhan, kita klik pembubuhan. Oke, pembubuhan. Nah, pembubuhan itu ada beberapa yang harus diisi. Tanggal dokumen, nomor dokumen. Ini harus diisi ya, jangan sampai kosong karena kemarin-kemarin banyak yang error, ternyata memang ini nggak diisi gitu. Jadi lumayan berpengaruh juga. Jadi tetap ini harus diisi dan nomor dokumennya juga harus diisi. Pak, bagaimana kalau misalkan saya nggak ada nomor dokumennya, Pak? Saya cuma surat pernyataan aja gitu kan, nggak ada nomornya ya. Nah, tetap harus diisi paling tidak misalkan ya karakter ya 0, 1 atau berapapun lah gitu. Yang penting diisi. Kemudian tanggalnya juga sama, harus diisi tanggalnya. Tanggal hari ini boleh, atau tanggal sesuai dengan dokumen juga lebih bagus gitu ya. Kemudian tipe dokumen. Nah, ini tipe dokumen yang paling penting. Karena ini harus diisi. Dan di sini disarankan, direkomendasikan adalah file dokumennya bentuknya A4. Walaupun misalkan kalau pakai formulir lain, jenis kertas lain itu masih bisa. Mau pakai folio, mau pakai letter, mau pakai F4 itu bisa. Tapi disarankan memang
sebaiknya gunakan A4 dan browsernya itu sebaiknya juga Chrome ya gitu. Jadi sebaiknya gunakan Google Chrome walaupun pakai pakai browser yang lain juga bisa ya, pakai Mozilla, pakai Safari, pakai Edge gitu ya, itu bisa-bisa saja. Tapi memang disarankan silakan pakainya yang Chrome. Nah, ini ya terkait dengan dokumen. Nah, dokumen ini harus dipilih gitu. Pak, kalau misalkan nggak ada, misalkan bukan akte notaris, bukan pejabat, dan sebagainya, nah silakan pilih yang dokumen lain-lain. Ini dokumen, ya istilahnya sapu jagatnya ya. Jadi kalau kita nggak tahu jenis dokumennya apa, ya udah silakan pilih aja dokumen lain-lain di sini. Setelah itu, kita klik dokumen kita, jadi kita upload istilahnya ya, kita upload dokumennya, diletakkan di mana, kita open, surat pernyataan. Nah, awalnya itu bentuknya masih di sini. Jadi awalnya e-materainya itu masih di pojok kiri atas di sini. Nah, pojok kiri atas itu baru kita drag ya. Jadi tinggal kita drag saja, kita seret gitu ya, kita seret ke tempat kemana seharusnya itu berada gitu ya. Misalkan harusnya kan biasanya di bawah ya. Nah, tinggal kita seret aja di bawah di samping nama dan tanda tangan. Nah, yang harus jadi perhatian adalah kalau memerlukan tanda tangan seperti ini, maka harus ditandatangani terlebih dahulu. Jadi dokumen dalam bentuk PDF itu harus sudah ada tanda tangannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur kita bubuhkan di sini, maka nanti PDF-nya itu berubah menjadi read only. Jadi nggak bisa diedit. Jadi nggak bisa ditambahkan dokumen atau ditambahkan gambar apapun. Jadi langsung terkunci dokumennya. Makanya sebaiknya kalau mau membubuhkan tanda tangan, membubuhkan biometri itu harus ditandatangani terlebih dahulu. Pak, tanda tangannya gimana? Ya sudah, berarti printnya di-scan, kemudian tanda tangan lagi, kemudian di-scan lagi gitu ya. Seperti itu. Atau ya sudah, tanda tangannya yang di-scan, kemudian kita masukkan ke PDF-nya tadi gitu. Jadi itu bisa saja. Yang penting sudah ada tanda tangannya terlebih dahulu, baru nanti silakan dibubuhkan. Kemudian Pak, letaknya di mana? Apakah di kanan, di kiri, di atas tanda tangannya misalkan? Bebas. Yang penting ya di samping lah ya, di samping. Tidak harus, kalau yang manual itu kan harus mengenai tanda tangannya gitu ya, mengenai harus kena coretan tanda tangan gitu ya. Nah, berhubung ini elektronik ya nggak masalah gitu. Di sampingnya seperti ini nggak apa-apa gitu. Jadi intinya ya kalau bisa diletakkan yang paling dekat dengan tanda tangan seperti itu. Karena kan memang ya ini sebenarnya sama seperti materi biasa, hanya sekarang bentuknya elektronik gitu. Jadi diletakkan di samping tanda tangan. Nah, kalau sudah, berarti kita klik bubuhkan e-materi seperti ini. Apakah Anda yakin? Nah, silakan klik ya di sini. Kemudian kita masukkan PIN ya. Nah, PIN ini pada saat kita mau registrasi pertama kali tadi. Jadi pada saat kita registrasi, kan itu kita diminta untuk memasukkan PIN. Nah, untuk memasukkan PIN itu ya, ini angka semua ya, PIN ini harus angka ya biasanya. Gitu. Jadi kita masukkan klik angka. Kalau sudah, nah bentuknya seperti ini. Surat pernyataan ya, misalkan surat pernyataan, bentuknya bla bla bla. Nah, dokumennya seperti ini, biometrinya. Setelah itu baru kita unduh di sini, kita download dokumen itu. Dan download ini bisa terkirim ke email ya. Jadi otomatis selain kita bisa unduh, ini juga dokumen itu otomatis masuk ke email kita. Jadi kita bisa kirim ulang email ya. Jadi bisa dua, bisa kita unduh, bisa juga kita kirim ke email kita langsung. Nah, ini ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, ini ada WhatsApp only-nya, cuman katanya sedang lagi, karena mungkin lagi banyak error ya, jadi mungkin kayak ya capek juga ya yang terima keluhan gitu ya, jadi sibuk terus kalau katanya gitu. Cuman ya untuk yang terkait dengan teknis bisa hubungi call Peruri di sini ya. Tapi kalau terkait dengan aturan bisa hubungi Kering Pajak di sini 1.500 200.
Oke, itu terkait dengan materi tutorial biaya materai. Kemudian setelah ini barusan dari dari situs dari DJP ya, dari DJP itu memberikan sebentar. Jadi di medsosnya DJP barusan itu memberikan solusi ya bagaimana kalau misalkan terkait dengan gagal unggah ya, kuota bisa balik enggak seperti itu. Oke, saya coba buatkan. Sambil ini silakan bila Bapak Ibu ada pertanyaan. Izin Pak Faris. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya sehubungan dengan unggahan untuk materai. Tadi dikatakan habis diunggah, di-download, berarti itu udah nggak bisa diedit, hanya bisa dibaca ya Pak ya, read only ya? Iya, read only saja. Berarti materai ini sudah mengunci ya Pak ya? Benar Bapak. Nah, itu udah dikunci, kemudian nanti kan sebelumnya ada masukin PIN ya, kode PIN pada saat kita daftar. Apakah saat kita daftar PIN-nya ini akan dipakai terus-menerus gitu Pak pada saat kita download? Benar Terima Pak. kasih. Jadi PIN ini jadi PIN itu sama seperti kayak PIN M-banking kita Pak. Kan kalau mobile banking misalkan saya punya Klik BCA misalkan atau Livin gitu ya. Kan pada saat kita mau transfer uang itu kan kita harus masukkan PIN gitu ya. Nah, sama seperti materi itu, Pak. Jadi PIN itu selalu sama PIN kita itu. Iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Bapak. Nah, satu lagi, kalau boleh tanya di luar dari ini bisa nggak, Pak? Mangga, silakan, Pak. Saya tadi baca-baca tentang pasal 23, pasal 22, 23. Jadi dua pertanyaan. Pasal 23 itu kan terkait dengan dividen yang dibebaskan sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana dengan tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian. Dan wajib melaporkan hasil investasinya selama 3 tahun. Iya. Nah, investasinya ini bisa berupa perusahaan UMKM, suku Sun, betul ya Pak Sun, deposito bisa juga ya Pak? Bisa. Pasar modal? Bisa Pak, macam-macam Pak kalau itu. Oh, jadi pasar modal bisa, deposito bisa, PT juga bisa selama 3 tahun itu ya Pak ya? Iya, jadi harus diendapkan istilahnya sampai dengan 5 tahun. Setelah itu ditarik lagi udah bisa digunakan seperti biasa ya Pak ya? Bebas bisa, pajak Pak. gitu ya? Iya. Nah, itu, jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun silakan silakan untuk diambil kembali ya seperti itu. ya. 5 apa 3 Pak? Investasi itu saya lupa. Kalau nggak salah 5 ya, 5. Kalau terkait investasi, saya kadang suka ketukar antara investasi untuk dividen sama investasi untuk PPS kemarin. PPS itu sebentar, saya coba cek dulu Pak ya. Ya baik Pak. Kalau terkait dividen itu sebentar. Dividen.
3 tahun, Pak. Holding 3 periodnya tahun. 3 tahun. Iya. Oh, jadi habis 3 tahun bisa ditarik, digunakan lagi seperti biasa. Artinya dana tersebut sudah bebas dari pajak ya untuk dividennya ya Pak ya. Benar, Bapak. Kemudian di dalam atas seandainya investasi. Jadi ini ya, jadi kriteria tata cara untuk investasi, jangka waktu investasi dan laporan realisasi. Jadi ada 2 tambahan syarat ya. Jadi untuk dibebaskan dari dividen untuk orang pribadi ya ini ya, karena Iya, kalau Pak. badan itu otomatis free. Untuk Iya. orang pribadi itu harus dilaporkan akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk badan ya. Iya. Ini kalau badan invest dividennya dari luar negeri tapi. Nah, Iya. holding periodnya itu adalah paling singkat ya berarti Bapak ya. Jadi bisa lebih dari itu 3 tahun sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Jadi misalkan dividennya itu diperoleh tahun 2021 misalkan. Artinya Bapak harus menginvestasikan di pasar modal atau deposito atau apapun 3 tahun dari sejak 2021. Iya. Gitu. Nah, kemudian ketika dividen itu diterima, ini jadi ada 2 sisi ya Pak ya. Artinya dari sisi perusahaan, maka dia akan membuat jurnal. Jadi itu dividen dibagikan, kas atau bank, ataupun utang seandainya itu belum dibagikan ya Pak ya. Iya. Artinya ada hutang dividen. Dan dari sisi penerima akan muncul piutang ya Pak. Piutang Bapak. Piutang kemudian dia akan mendapatkan dividen. Di dalam laporan SPT-nya dia berarti dia nggak perlu laporkan di dalam pajak final ya Pak ya. Kan dalam pajak final ada dividen tuh. Itu udah nggak usah dilaporin ya. Tidak perlu sepanjang memang itu memenuhi syarat tidak kena pajak Pak. Maksudnya dividennya itu kalau diinvestasikan, dilaporkan, ya itu berarti kan otomatis bukan menjadi objek pajak. Betul. Nah berarti dalam hal itu berarti Bapak nggak perlu lapor. Mesti nggak perlu dilaporkan di SPT ya. Gitu. Ya. Tapi di dalam kolom yang pendapatan lain-lain dividen itu perlu dilapor ya Pak? Pendapatan lain-lain yang final atau yang non-final? Yang non-final ya, kan di bawah ada lampiran berapa saya kalau lupa. non-final itu untuk PPh badan Pak. Kalau OP itu final. Final ya. Kan di situ ada hibah, warisan, kemudian ada dividen ya Pak. Itu kalau menjadi yang bukan objek pajak Pak. Jadi kalau misalkan bukan menjadi objek pajak, nah kita letakkan ke yang tadi, ke yang bukan menjadi objek pajak itu di dalam satu kolom bersamaan dengan hibah, warisan, kemudian apalagi tadi beasiswa dan sebagainya tadi Pak. Gitu. Jadi diletakkan di situ, kemudian muncul piutang ya Pak. Piutang di kalau di penjurnalannya ya. Gitu. Ya, artinya piutang di dalam lampiran daftar aset ya Pak. Daftar aset sebagai kalau di daftar aset itu langsung aja sebagai apa Pak? Jadi bukan langsung ke piutang, tapi dividen itu sudah diinvestasikan dalam bentuk apa? Jadi ketika diumumkan akan diberikan dividen, maka terjadi hutang dividen maupun piutang dividen Pak. Kalau akan diberikan, kita lihat dulu. Kalau orang pribadi itu tergantung pengakuannya menggunakan apa? Apakah accrual ataukah kas gitu ya? Gitu. Kalau memang accrual ya silakan itu diakui sebagai piutang. Tapi kalau pengakuannya itu kas, ya dividen itu belum dimiliki kalau memang itu belum diterima seperti itu. Jadi kita terima dulu, baru nanti kita laporkan itu di SPT tahunan. Ya, karena ada juga perusahaan yang memberikan dividen dicicil gitu, diangsur. Okay. Nah, berarti kan satu sisi ada utang dividen bagi pemberi, bagi penerima muncul piutang. Di dalam aset. Nah, artinya kalau dia udah akui piutang, berarti dividennya berarti dia harus akui juga. Kalau di sisi OP-nya Pak ya, sisi orang pribadinya? Iya, betul. Berarti di dalam warisan, beasiswa, hibah, segala macam masuk di situ dividen. Walaupun uangnya belum ada, hanya di atas kertas. Kemudian ketika dia realisasikan,
piutang dia bayar, dia terima, kemudian dia realisasikan, baru 31 Maret terakhir itu udah harus rapor investasinya gitu ya Pak? Iya. Betul ya Pak? Investasinya paling lambat sampai dengan tahun depannya Pak. Tahun depan 31 Maret ya, 3 bulan Ya. tahun pajak ya Pak? Benar Pak. Nah ini betul ya, ini dari PPh 23. Kemudian dari PPh 22, di situ saya tadi baca ada untuk pengepul ya Pak ya. Pedagang pengepul. 0,25% ya Pak. Itu untuk industri perkebunan hasil buminya Pak ya. Penjualan hasil bumi ke industri. Misalkan pedagang pengepul sawit, karet, coklat. Itu kan para petani ya. Para petani membentuk koperasi misalkan atau pengepul gitu ya. Nah, pada saat mereka jual itu ke industri, ke perusahaan atau ke ya misalkan ke perusahaan karet gitu ya atau sawit, nah itu mereka akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Ya. Kalau perikanan Pak, seperti kita beli ini dari pengepul-pengepul, katakanlah nelayan di Muara Karang, Muara Baru atau apalah yang jual-jual hasil laut, kita beli, apakah kita perlu potong juga PPh 22-nya dari sisi pribadi ya kalau dia OP ya? Sebentar, hasil laut Pak ya? Iya. Hasil laut itu sebentar, saya agak lupa di sini. Seperti perikanan, udang, kepiting, kerang. Kalau hasil laut itu sebentar. Oke, termasuk juga kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Pak ya. Jadi Iya, sama betul, tarifnya 0,25 Pak dari harga pembelian Pak. Artinya gini, misal ada nelayan hasil tangkapan dia nggak tahu harus jual kemana, dan dia tawarkan kepada kita.
Kemudian kita tahu si A, si B ini perlu hasil perikanan. Kita tampunglah dari nelayan-nelayan, kemudian kita jual ke yang memerlukan. Tapi ini dalam konteks orang pribadi. Apakah saya perlu potong PPh 22 0,25% dari harga beli kepada nelayan itu atau tidak, Pak? Kalau terkait pembelian itu tetap kena pasal 22, Pak ya, walaupun dia orang pribadi, Pak. Gitu. Jadi tetap kena. Iya, jadi walaupun orang pribadi, karena yang dilihat bukan dari subjeknya, yang dilihat adalah objek transaksinya. Dia jual apa di situ? Kan dijual ikan kan? Jual ikan, jual hasil kebun, hasil pertanian. Nah, itu yang dilihat. Yang nggak dilihat. Nah, kalau yang dilihat adalah itu ya. Jadi ya sudah, berarti kenanya adalah PPh pasal 22, yang motong adalah si perusahaan yang membeli. Nah, mereka langsung motong sebesar 0,25%, Pak. Oh, jadi kalau perantara nggak perlu motong gitu, Pak? Perantara ini yang siapa? Yang pengepulnya tadi? Iya, pengepulnya. Misal saya yang nampung gitu. Oh, ini. Jadi para nelayan-nelayan jual intinya kan dikumpulkan di pengepul dulu. Nah, kemudian dari pengepul itu kan hubungannya dengan perusahaan kan, dengan yang beli tadi. Nah, yang beli itu berarti akan motong si pengepulnya tadi, Pak. Oh gitu. Ya, jadi siapa yang bertransaksi dengan perusahaan itulah yang akan dipotong, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ya, Mas. Baik. Ada pertanyaan dari Bapak Fajar dan juga Mas Anca di sini. Untuk kedudukan dari macam-macam materi itu sama. Kenapa ada klien? Sama, Pak. Jadi ya kalau mungkin ya masalah pengetahuan saja ya, mungkin belum update juga. Jadi mau materi teraan, mau materi tempel, materi digital, materi elektronik itu semuanya sama gitu. Jadi memang ya mungkin perlu informasi aja sih. Maksudnya mereka ternyata taunya ya tempel gitu ya. Ternyata memang materi itu ada banyak jenisnya seperti. Jadi secara hukum, secara kedudukan itu sama gitu. Oke, kemudian dari Mas Anca, materi ini bisa digunakan untuk dokumen sudah 5 tahun. Misalkan 2017 ada tanda tangan tapi belum dibubuhi. Contoh dokumen pembebasan lahan dari pemilik tanah ke perusahaan untuk digunakan sebagai kelapa sawit. Nah, ini tadi Pak ya. Bisa jadi itu tadi yang namanya pematerian kemudian tadi gitu. Jadi dokumennya sebenarnya sudah lama, sudah seharusnya waktu itu ada materinya, tapi ternyata baru dimaterikan sekarang. Nah, itu namanya pematerian kemudian. Apakah masih bisa dimaterikan kemudian? Bisa. Gitu. Jadi kapan aja bisa, gitu. Silakan dimaterikan kemudian seperti itu. Ditandatangani baru dibubuhkan materinya tadi, Pak. Gitu. Maaf Pak, jadi tidak bisa Pak ya intinya ya untuk di e-materai ya Pak ya, yang dokumen lama gitu ya. Oh, kalau dokumen lama materai bisa juga Pak, bisa aja silakan gitu. Di e-materai maksudnya ya? Iya. E-materai maksudnya? Iya. Tinggal ya dokumen yang lama itu di PDF kan sudah ada tanda tangannya kan? Sudah ada Pak, betul. Ya, jadi silakan di PDF-kan saja. Dari PDF itu tinggal kita bubuhkan saja materi i-materinya tadi Pak. Gitu. Oh gitu. Ya mohon maaf Pak, ini saya berbagi pengalaman sharing aja waktu saya kan pernah di perusahaan sawit Pak ya. Jadi terkait dokumen pembebasan lahan itu Pak. Jadi waktu itu ada dokumen yang mungkin sudah lama dan materi yang saat itu sudah yang harusnya dipakai udah tidak berlaku lagi gitu loh Pak. Jadi misalkan contohnya yaitu tadi 2017, tapi begitu misalkan di audit Pak ya 2022 ini harusnya bermaterai, tapi materai yang digunakan untuk 2017 misalnya sudah tidak ada lagi kan Pak, misalnya sudah tidak berlaku gitu loh. Jadi kalau nggak salah waktu itu akhirnya nyari yang materai yang sudah tidak berlaku itu lagi Pak, dibeli mungkin di online gitu untuk di yang 6.000 berarti ya? Iya betul Pak.
Jadi materai lama gitu loh Pak yang dicari di online waktu itu untuk dibubuhi di tanda tangan itu. Tapi kan itu istilahnya ya tanda kutip ya mesti bukan melanggar ya, salah gitu ya, salah karena seharusnya kan terutangnya kan sudah sejak lama gitu. Kalaupun misalkan terutangnya sekarang ya itu tadi dianggap sebagai materi yang istilahnya tidak menyetor atau kurang disetor, berarti kan seperti itu. Ya betul Pak. Ya seperti itu sih. Ya prakteknya gitu loh di lapangan. Ya memang agak ya kalau bisnis to bisnis ya memang banyak ya case-case-nya. Cuman kalau kita bicara aturan ya memang seharusnya ya kalau misalkan mau dimateraikan sekarang ya berarti harus pakai harga yang sekarang istilahnya gitu, harus yang 10.000 gitu. Dan ya nanti ya dianggap sebagai ya istilahnya dianggap telat ya. Kalau di PPH kan ada dianggap telat setor gitu kan. Nah, sama seperti materai ini. Maka itu dianggap telat setor seperti itu, Pak. Jadi mungkin kalau dilihat keadaannya memaksakan Pak ya, artinya harusnya materai yang tidak berlaku lagi yang dipasangnya. Iya, ya. Yang ditempel. Iya. Kalau misalkan nanti ketahuan gitu ya sama DJP dan diperiksa ya itu tadi sanksinya gitu ya. Dianggap 7 tahun Pak. Kalau itu bukan 7 tahun. Ya? Bukan ya. Yang denda apa tadi? Yang 3 tahun penjara dan 200 juta tadi ya. Gitu. Gitu. Nah, kan itu dianggap sebagai menghilangkan atau memakai materi yang sudah tidak berlaku lagi kan istilahnya gitu. Tapi kalau ikuti tahunnya kan dianggap berlaku gitu Pak ya. Ya benar sih, tapi kan ya tergantung dokumennya dipakainya kapan sebenarnya kan gitu. Ya itu, tapi masih ada juga Pak ya kalau dipikir yang materi yang tidak berlaku masih dijual online gitu ya kalau ya selama ada demand-nya pasti ada yang jual, Pak. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Oke. Tidak ada lagi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas diskusinya pada malam hari ini ya. Akhirnya saya juga tahu tuh kalau ternyata kalau di pengadilan seperti itu sistemnya, kemudian tadi di usaha sawit ini pasti banyak pembebasan lahan dan sebagainya yang membutuhkan materi yang banyak seperti itu ya gitu. Cuman ya jangan sampai kelupaan aja kalau terkait dengan pembubuhan materi tadi gitu. Kemudian tadi untuk jangka waktunya ya jangan lupa, kemudian terkait dengan pelaporannya segala macam, pemateran kemudian itu bisa dilakukan di kantor pos seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akan jumpa lagi di minggu depan ya, karena Sabtu besok kita akan mulai materi baru dengan Bapak Suwondo terkait dengan akuntansi pajak. Gitu. Setelah itu 5 pertemuan terakhir itu bersama saya lagi nanti terkait dengan aplikasi perpajakan. Dari saya terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat dan terima kasih Pak. Selamat semoga selalu sehat gitu dari saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang. Sekali lagi dengan tepat beri waktu 5 detik saja. Apa Pak jalan